Oke teman-teman, kembali lagi di Ruka Talk, a kolaboratif podcast by Inskada Youth Care and Communication. Halo Ning. Halo. Kita kembali lagi nih Ning. Iya. Kemarin kan kita udah ada sesi ya di sini. Iya. Ada podcast di sini. Iya. Dan teman-teman, aku sedang bersama Ning Uswa Syauki teman-teman. Jadi kalian ngerasa nggak sih teman-teman, jadi remaja zaman sekarang itu banyak banget tantangannya. Nah, kita bakalan bahas satu persatu bersama Ning Uswa Syauki teman-teman. Ya, oke. Gimana Ning kabarnya Ning? Alhamdulillah baik. Terima ya, kasih teman-teman. udah datang kembali. Iya, kita yang terima kasih dong. Iya, meskipun suguhannya ya apa adanya lah. Pokoknya adalah. Oke, baik. Langsung aja ya Ning ya. Oke Ning, bicara soal remaja zaman sekarang nih. Remaja zaman sekarang. Aku merasa remaja juga nih. Waduh, pasti dong. Dekat sama kalian ini kan kayak merasa seumuran, gak pernah merasa seumuran ini. Oke, baik. Oke, tantangan psikologis apa yang paling sering dihadapi, terutama bagi remaja perempuan nih di era zaman sekarang nih? Oke. Kira-kira apa tantangan yang paling sering dihadapi? Ya kalau aku sih karena aku tidak memiliki anak perempuan usia remaja ya, karena aku laki-laki semuanya. Tapi aku cukup menjadi pemerhati psikologis remaja ya, seperti tinggal di pesantren gitu, yang juga melihat bagaimana tumbuh kembang mereka dari masa transisi dari MI kemudian naik ke MTS, kemudian MTS mau akhir mau ke Aliyah atau ke SMA. Itu kan aku melihat mereka, kemudian juga melihat bagaimana mereka di luar pesantren melalui media sosial. Jadi aku sedikit banyak tahu bagaimana psikologis remaja, tantangannya yang sangat challenging sekali untuk menghadapi perkembangan zaman ya, Indonesia menuju masa keemasan ya, meskipun sudah ditemukan 74 kilogram. Tapi aku melihat bahwa banyak sekali anak-anak remaja zaman sekarang ini bisa ditasfeh ya, apakah benar nggak sih yang kayak gitu ya? Aku melihatnya teman-teman ini seperti krisis identitas gitu ya. Iya, benar banget. Ya, kayak teman-teman itu bahasanya itu life quarter crisis dari usia menuju ke 20 itu kan merasa kayak teman-teman kan 20 under 20 ya. Itu merasa kayak aku habis ini ngapain ya? Terus MTS atau SMP ke SMA itu pun aku ngapain ya? Kayak hidupku itu ngapain ya? Lah itu banyak yang mengalami kebingungan apalagi dengan era digital yang sekarang, banyak yang bisa mengakses, semuanya juga memiliki gawai, semuanya juga memiliki akun media sosial yang mana mereka juga banyak mengakses berita-berita di luaran sana, dan itu sedikit banyak mungkin menginfluence mereka dari sisi psikologis. Seperti standar di media sosial nih, teman-teman pasti ya ketika membuka entah TikTok, yang sekarang dibuka itu apa sih TikTok ya? TikTok, Instagram itu kan banyak sekali standar-standar di media sosial. Yang cantik itu harus yang putih, cantik itu harus yang matanya lebar, cantik itu harus yang begini, yang glowing, cantik itu harus yang begini dan begitu. Lah itu sedikit banyak itu berpengaruh kepada mereka. Bahkan ada beberapa wali murid itu yang mencurhatkan bahwa dia sedang di pesantren itu kepingin dikirimi kayak skincare, dikirimi itu, terus ada merek tertentu gitu. Aku juga melihat ada teman-teman yang sebaya, yang seumuran denganku, yang punya anak menuju remaja itu juga mencurhatkan bahwa anaknya sekarang itu, aduh kepinginnya tuh nongkrong di kafe dan lain sebagainya. Tapi aku tidak menyalahkan hal itu ya. Tapi itu kan sedikit banyak mereka itu terpengaruh dengan budaya-budaya yang mungkin di keluarganya itu tidak terbiasa nongkrong di kafe, kemudian adanya culture shock gitu ya. Jadi kok teman-temanku pada nongkrong di kafe ya. Wah, aku nanti kalau nggak ikut ntar aku dikucilkan. Ntar kalau aku nggak ikut ntar dipikir aku anak yang nggak rebel gitu, yang nggak gahol gitu ya. Lah itu sih yang aku lihat tantangannya remaja saat ini tuh seperti itu, krisis identitas, kemudian terlalu standar TikTok, kemudian juga semacam apa ya, mengcompare ya sosial mereka dengan pergaulan mereka dengan teman-teman yang lain, padahal kan setiap dari kita itu kan punya background keluarga yang berbeda ya. Ada yang orang tuanya tuh kayak strict banget, kamu harus jam 4 sore kamu harus sudah pulang, paling enggak jam 3 lah
kalau harus sudah pulang ke rumah, nggak boleh alasan ini itulah. Kadang yang kita punya ekskul itu kan nggak bisa. Itu pengalamanku sendiri waktu aku SMA dulu itu pramuka pun itu nggak boleh gitu. Itu kan kayak sedih banget, kayak di pressure banget sama orang tua sampai merasa apakah aku ini anak tiri, apakah aku anak pungut. Nah, itu kalian merasakan nggak sih psikologisku zaman dahulu ketika aku masa-masa transisi ya remaja menuju dewasa, dan teman-teman sekarang yang remaja menuju dewasa itu mungkin juga merasakan seperti itu ya. Yeah. Jadi itu sih yang paling challenging itu begitu melihat sesamanya, kok teman-teman boleh sih ambil ekskul pramuka, bahkan ada yang naik menuju puncak gitu. Tawa tuanya deh nyanyi lagu ini. Nah itu begitu sih kalau menurut aku pribadi ya, nggak tahu teman-teman yang lain ini mungkin nanti bisa sharing bareng-bareng gitu. Iya. Kita sharing aja ya teman-teman di sini. Oke, Ya. santai. aja, Santai sambil ngopi-ngopi, tapi cuma aku yang ngopi. Oke nih, berarti kita kan udah beda zaman nih. Iya, beda Dari zaman. dulu sama sekarang kan udah Iya, beda banget tuh. Nah kita kan udah berada di zaman digital kan ya, Betul. serba digital dan banyak informasi yang tersebar luas di sana kan. Berarti kira-kira menurut Ning Uswa sendiri nih pendapatnya penting nggak sih literasi kita buat memilah mana informasi yang valid, Betul. mana informasi yang hoax gitu. Kira-kira penting nggak? Oh, penting banget. Jadi budaya literasi itu bukan hanya ada ketika zaman sekarang nih, apalagi era digital. Buku fisik pun itu kadang tergantikan dengan gawai gitu. Anak nggak tahu ya, sekalian aku harap masih menyukai membaca buku ya, buku fisik atau buku pakai e-reader. Tapi kebanyakan sekarang aku melihatnya jarang sekali anak itu yang membaca buku fisik, kemudian membaca apa yang di luar mata pelajarannya mungkin ya. Yang itu berbeda sekali dengan zamanku. Tetapi ternyata budaya literasi itu kan tidak hanya membaca, tidak hanya menulis. Ternyata literasi itu juga kecakapan kita untuk menerima informasi, kecakapan kita untuk melihat bagaimana membaca situasi di luaran sana, kecakapan kita dalam menerima apa yang tersebar, apakah ini hoax. Lah, meneliti informasi itu juga termasuk bagian dari literasi. Dan uniknya, literasi itu adalah perintah pertama wahyu yang turun. Iqra. Gitu. Iqra. Itu bacalah. Baca apa? Baca bukunya, baca informasinya. Kemudian selanjutnya ada idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika ada suatu berita, suatu share-sharean, kalau kita dengan konteks zaman sekarang kan bisa ditafsirkan kalau ada binabain, kalau ada seseorang yang fasik, orang yang angger share aja, yang penting viral, yang penting bikin konten yang sedang trending, pakai lagu ini yang penting viral gitu. Lalu kemudian dia tidak mengecek. Nah itu penting, dalam Al-Quran itu sangat penting untuk mengecek informasi apakah itu hoax. Nah caranya gimana sih? Kadang-kadang simpang siur ya. Kesalahan atau kesalahpahaman yang di-share berkali-kali, kebohongan yang di-share berkali-kali, itu lama-lama menjadi suatu kebenaran yang pakem, gitu nggak sih? Ya, Kan setuju. kita tahu kan sih banyak sekali berita-berita itu yang tidak sebenarnya, tapi karena diviralkan seolah-olah itu adalah suatu kebenaran. Nah itu karena kita kurangnya literasi dalam menerima informasi. Jadi gimana sih caranya biar kita itu tahu bahwa ciri-cirinya ini hoax, ini yang berita yang benar. Caranya adalah ketika kita membaca berita itu, atau membaca buku, membaca apapun, kemudian kita ragu, itu kalau kita mulai nalar, masa sih kayak gini, nggak bener. Nah itu tanda kalau di dalam ini disampaikan sama Bu Nyai Nur Rofiah, ada women's way of knowing. Jadi ada tingkat pengetahuan seseorang itu yang level-level. Ada orang itu yang menerima berita, membaca suatu wacana, itu silence. Udah diam aja, nggak peduli, apalagi bukan aku yang mengalami. Nggak peduli, ada berita bullying di SMP mana, naudzubillah gitu. Kita silence, nggak peduli. Nah, kemudian sampai viral, sampai martabatnya atau marwah dari sekolah itu jatuh dan lain sebagainya, itu kan karena kurangnya detail. Tapi kalau teman-teman sudah mulai ini ada konstruktivisme sudah mulai bergerak ke arah kepingin mana mungkin sih
ini kayaknya kelihatannya anaknya nggak kayak gini deh lah. Itu sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita. Itu berarti tanda bahwa oh ini kita harus lebih detail lagi dalam menerima berita agar kita tidak termakan hoax gitu. Itu hati-hati banget itu hoax, sudah diperingatkan sama Allah bahwa fitnah ujiannya manusia itu ya menerima berita yang tidak sesuai dengan aslinya. Kadang dibumbu-bumbui lah itu kadang juga berpengaruh di remaja kita saat ini. Makanya literasi itu penting banget teman-teman. Kalau kalau misalkan membuka media sosial pun kalau literasi kita tinggi, itu pasti akan algoritma kita akan menuju di situ. Kalau ada berita-berita yang tidak menyenangkan, udah skip, itu algoritma itu akan memunculkan sendiri kok. Kita sekarang itu jihad algoritma, jihadnya itu. Oke nih. Ya. Berarti tadi kan kita udah ngomong tentang apa tadi? Bullying sama betul. Media sosial. Media sosial, nah, iya. Zaman sekarang itu kan mentalnya remaja. Iya. Zaman sekarang itu kayak bisa dikatakan kayak strawberry gitu nggak sih? Iya. Bilang strawberry gitu. Generasi strawberry. Strawberry. Iya. Nah, biasanya mereka remaja ini kayak kurang kurang mampu, kurang percaya diri buat ngeposting sesuatu, kurang bebas berekspresi buat di media sosial gitu kan, karena adanya cyberbullying. Betul. Itu biar caranya si remaja ini bisa percaya diri itu gimana sih, Ning? Iya, aku selalu menerapkan 3 hal ketika kita akan memutuskan untuk membuka ruang, tidak hanya di dunia nyata tetapi juga di dunia maya. Ada juga seseorang itu yang justru tidak membuka ruang di dunia nyata tetapi membuka ruang di dunia maya. Seperti yang aku sampaikan waktu podcast sama Hanum kemarin itu kan, aku menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki yang kemudian memposting dia sedang menangis keluar air mata. Itu kan dia akhirnya dibully karena laki-laki kan tidak menangis. Lah, itu kan kita siapa tahu dia ini memang dia di dunianya tidak nyaman di dunia yang nyata, tapi dia nyaman di dunia yang maya karena dia menutup diri dari orang-orang di sekitarnya karena mungkin ada trauma yang kita tidak akan pernah tahu. Akhirnya dia membuka diri di ruang maya. Lah, kebanyakan remaja itu kan begitu. Ini aku lihat nih Gen Z anak-anak SMA itu Instagramnya itu di private, foto profil nggak ada, postingannya 0. Itu. Adanya cuma highlight. Itu pun fotonya tuh separuh, ada yang di blur, ada yang di itu ya remaja zaman kita tidak ingin mengekspos tapi ingin berbagi, tapi masih ingin berbagi. Lah, itu aku menerapkan 3 hal. Apapun, entah kalian generasi boomer, entah generasi milenial, generasi Z atau gen alpha sekalipun atau gen di bawah kita nanti ya, anak-anak kita. Itu ketika ingin memposting sesuatu, kalau ingin memutuskan untuk membuka dunia di maya ya, di luar dunia yang kita singgahi di nyata ini, yang pertama yang perlu kita catat dan highlight adalah seberapa penting kamu memposting itu. Ya, seberapa penting kamu memposting itu. Kalau cuma memposting ya biar lega aja, atau buat memori aja, buat kenangan aja, mengabadikan momen aja, it's okay. Tapi kalau misalkan memposting sesuatu tujuannya adalah buat nyindir si bikin quote, kemudian biar dilihat sama si dia nih, buat ngenotis dia nih, buat mengkodein dia nih lah, itu kan dilihat dari niatnya dulu. Innamal a'malu binniyat. 1 itu. Penting atau tidak kamu memposting? Kalau misalkan kamu memiliki keyakinan bahwa nanti mungkin setelah aku mengkode dia, ternyata dia ngupdate status itu cuma hanya buat dia doang gitu kan. Udah dilihat, udah dihapus lagi. Mengkode itu penting atau tidak? Kalau dirasa penting kalau gini aku nggak confess nih misalkan yang kita ngobrolin off the record ini tadi ya tentang confess tadi dengan bukuku yang jodoh di tangan Tuhan hasilnya selebihnya hasil lobbyan itu. Yang kedua, ketika kamu mengupload, membuat konten atau bahkan komentar. Jadi tidak hanya terbatas pada membuat konten ya, tapi apakah kamu mau, aku nggak bisa melihatnya, maaf ya, aku tidak berniat untuk membelakangi kalian, tapi ini berhubungan dengan ruangan yang sempit ini, gitu, yang imoet ini gitu. Yang kedua itu tadi, meskipun komentar ataupun kalian mengupload video sesuatu ya di media sosial, pertimbangkan apakah uploadanmu itu tadi tidak menyakiti seseorang. Tidak menyakiti seseorang. Lah kita niatnya mengkodein si A.
ternyata yang notice si B. Nah, si B marah nih. Kamu ngapain posting kayak gitu? Kamu nyindir aku ya. Lah, itu pertimbangkan terlebih dahulu. Betapa itu jihad terbesar kita itu ya. Bahkan aku menyebutnya orang sufi di dunia digital adalah semakin dia sedikit posting dan sedikit komentar itu adalah sufi di dunia digital gitu. Mencari jalan, memilih jalan untuk menjadi sufi di dunia digital. Kemudian yang ketiga, setelah tadi ya yang pertama penting atau tidak, kemudian menyakiti atau tidak. Yang ketiga adalah dari yang kamu posting itu berpotensi untuk menyinggung orang lain atau tidak. Lah itu. Khawatirnya ketika kita posting untuk satu orang, ternyata yang tersinggung satu kelas. Gitu. Waduh. Bendahara nih, bendahara sekolah siapa nih, bendahara sekolah gitu. Aduh, jajan mulu tapi gak bayar kas. Lah, ternyata yang gak bayar satu kelas. Kamu nagih aja belum, udah bikin status kayak gitu. Kamu kan playing victim lah itu. Mental korban kamu itu artinya. Victim mentality kamu lah. Itu jangan sampai kita melakukan hal-hal yang seperti itu sih kalau buat aku sendiri. Jadi menurutku itu termasuk hubungannya dengan literasi digital tadi ya. Jadi harus ada 3 hal itu. Penting atau tidak, menyakiti atau tidak, menyinggung atau tidak. Tidak menyakiti tapi membuat orang yang tersinggung. Nah, itu arahnya juga sama menyakiti begitu. Oh, gitu. Oke. Yes. Oke, Ning. Berarti personal branding itu penting banget kan ya? Sebenarnya penting nggak penting sih. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin tentang personal branding, berarti kan ada sesuatu yang harus kamu flexing. Ya. Entah personal branding itu jangan dikira personal branding itu hanya di media sosial loh ya. Menjadi konten kreator, personal brandingnya apa nih, niche-nya apa nih, kamu membahas tentang buku kah, literasi kah, atau membahas tentang mental kah, kesehatan mental kah, itu tidak hanya di media sosial. Orang di pasar, jualan lombok misalkan, orang jualan lombok, terus dia pakai jas, pakai kacamata hitam, pakai sepatu yang mulus, kemudian bawa HT, percaya nggak kalau dia ini jualan lombok? Orang menyangkanya apa? Intel, loh, itu juga termasuk bagian dari part of personal branding. Gitu. Jadi orang jualan lombok, ya sudah tampilannya ya sudah sederhana aja, udah layaknya bukan layaknya manusia aja, layaknya orang jualan lombok aja, nggak usah lebay. Misalkan nih orang jualan apa ya? Jualan es kopi lah, nah, misalkan jualan es kopi. Terus dia di sana pakai make up full, ya. Kemudian pakai singer Sunda, singer Sunda. Terus pakai kebaya. Kemudian pakai ini apa itu? Sewek. Jare. Terima kasih, aku kok sewek besok. Kemudian pakai jari. Itu menunjukkan personal branding nggak? Iya. Menunjukkan personal branding, dia jualannya kopi, tapi kayak mau nge-shoot, mau ambil gitu. Portofolio untuk MUA. Itu namanya tidak personal branding. Jadi personal branding itu yang kita tampakkan di dunia nyata. Ya, kalau misalkan personal branding tidak hanya di dunia maya, tapi di dunia nyata itu juga personal branding. Rasya nih misalkan, apa sih yang ingin kamu personalkan, yang kamu fleksikan tentang kamu itu apa? Personal branding itu kan uswah itu siapa sih? Dikenalnya sebagai siapa? Nah, itu kalau bahasa sederhananya gini, sebutkan 1 kata atau 2 kata untuk menyebutkan Rasya. Duta genre. Wah, itu berarti Rasya sudah berhasil menjalankan personal brandingnya. Misalkan nih, Reira ya misalkan. Sebutkan 2 kata untuk Reira apa? 2 kata untuk Reira. Siswa Semanda. Jadi kan berarti Reira itu adalah representasi siswa Semanda yang seperti ini. Uswah 2 kata, suka ngopi. Loh, karena yang aku personal branding kan di dunia nyata dan juga dunia maya itu adalah aku suka kopi. Jadi sebenarnya penting nggak penting, dan meskipun tidak diusahakan pun, tidak effort pun, kita tuh sudah terbentuk sendiri personal branding saya. Nah, kayak aku ya di media sosial, personal brandingku adalah konten kreator. Kemudian
host rundingan itu sudah terbentuk sendiri, meskipun aku di mana-mana tidak perlu aku loh host rundingan, kenalin dong, masa kamu nggak kenal sama aku, rundingan loh, nggak pernah kamu buka YouTubeku, ya nggak begitu juga lah. Itu maksud dari personal branding lah. Teman-teman juga bisa memflexing ya, tidak harus flexing yang HP yang apa, enggak, maksudnya personal branding, kamu ingin disebut orang lain sebagai apa, itu makna yang paling sederhana dari personal branding begitu. Nah, pengaruh media sosial kan pasti besar banget kan. Iya, benar-benar. Nah, terus aku mau tanya nih, kayak remaja zaman sekarang itu pengennya yang serba instan kan. Itu karena apa sih, Ning? Sebenarnya itu juga bagian dari generasi strawberry tadi. Kepinginnya yang instan, kepinginnya yang langsung nih, cepet, fast track lah istilahnya, tanpa melewati proses yang panjang. Lah, misalkan nih tiba-tiba kepingin sarjana tanpa kuliah, wah apa beli ijazah lah, ini itu kan itu masih terlalu jauh. Padahal yang perlu kita pahami ya sebagai generasi Z dan juga generasi Alpha, bahwa tidak ada satupun yang berhasil kita raih itu tanpa melalui usaha, tanpa melalui effort. Dia sudah punya privilege nih. Orang yang memiliki privilege pun itu belum tentu bisa dia mengolah agar dia sampai kepada tujuannya. Ada banyak loh orang-orang yang sudah memiliki privilege, orang tuanya sudah kaya raya nih. Ibaratnya tuh dia minta sekolah di luar negeri, di Amerika sekarang bisa. Tetapi intelektualnya tidak mendukung untuk itu, tidak bisa. Ada nih kepingin, dia kepingin jadi konten kreator, kamera udah siap, studio udah siap, kemudian HP juga sudah proper, bagus-bagus, tetapi dia malas, dia kepinginnya itu tidak dengan usaha untuk mengolah, kemudian membuat kata-kata, mengolah narasi, tidak latihan, tidak terbiasa untuk melatih public speakingnya, yaitu nonsense. Atau membuat konten yang seadanya, motoin apa gitu, kemudian dinarasikan berbeda, pokoknya viral untuk FB Pro. Nggak relate bukan kalian ya, itu relate bukan aku yang tua-tua ini lah. Itu kadang ya memang mindsetnya remaja seperti itu. Maka mumpung teman-teman ini ya yang masih belia, adik-adikku yang seumuran denganku, yaitu mulai sekarang diubahlah mindset yang kepinginnya instan. Karena itu satu hal tidak mungkin, di Al-Quran saja inna ma'al usri yusra. Jadi setelah effort itu pasti akan ada hasil. Ya. Kalau katanya di ML itu usaha tidak mengkhianati hasil. Salam kaya raya, salam miliarder, gitu. Nah itu memang benar, filosofinya memang benar. Tidak mungkin, tidak akan mengkhianati tidak akan mengkhianati usaha hasil itu. Soalnya kayak aku kan sering sosialisasi nih. Nah banyak anak remaja itu kayak itu nih, keseringan nonton drama Cina, kayak drama pendek, yang CEO ya itu kayak mereka tuh langsung pengen serba instan gitu. Iya. Soalnya gini, orang tuaku kapan ya mengaku kalau dia adalah CEO Naga Bonar. Lah itulah kadang pengaruh dari sosial media itu aku cukup meng-approve ya tentang hal itu. Karena kita di media sosial itu cara kerjanya ketika kita tidak mencari nih, kita nggak searching nih, tapi terkadang kita tuh disuguhkan. Dan kita yang sepenuhnya bisa mengontrol loh media sosial itu. Misalkan kita disuguhkan dengan remaja yang living together, misalkan suka hidup satu atap gitu, sudah terbiasa kayak satu rumah terus nginep lawan jenis itu kayak sudah biasa banget gitu lah. Itu kan kemudian ketika disajikan informasi yang seperti itu, kadang kan kita penasaran, loh kok bisa living together. Yang terakhir itu kan kasus femisida, bahwa ada perempuan yang disekap itu karena aku selalu ngomongin tentang perempuan ya,
ada perempuan yang disekap itu oleh kekasihnya, karena itu kan orang-orang yang disalahkan, living together yang disalahkan. Padahal kan ya bagaimana caranya dia mengontrol itu, bagaimana laki-laki memperlakukan perempuan dengan baik, tidak fokus di situnya. Tapi kadang ketika kita disuguhkan living together, ternyata begini-begini, kita mencari lagi. Akhirnya banyak sekali info-info yang masuk ke algoritma kita, hal-hal yang sesuai dengan yang disajikan sama kita dan kita mencarinya. Nah itu, maka itu yang membuat mindset kita kayak nikah muda misalkan. Nah, kita disajikan tentang nikah muda. Kayaknya enak ya nikah muda, capek nih mikir. Udah setelah lulus SMA aku langsung nikah aja deh gitu. Misalkan gitu. Nah itu kalau di-approve oleh seseorang, kayaknya enak nih nikah muda, usia segini udah punya anak, jadi udah tua bisa kayak adik kakak dan lain sebagainya. Itu kalau kita suka, itu kita cari terus, itu kan lama-lama kan mempengaruhi mindset kita. Gitu. Beda dengan algoritma yang disajikan kepada kita. Misalnya kemarin ya yang viral itu anak tukang beca itu keterima beasiswa, kemudian sekarang menjadi dosen di luar negeri, S2 di luar negeri, cum laude, kamlut gitu. Itu kan kalau kita suka, itu kan bikin kita semangat. Nah, kayak teman-teman di pesantren kayak sukanya itu algoritma yang masuk ternyata adalah menghafalkan Al-Quran. Itu lama-lama kepingin deh lah itu. Jadi kadang yang kita pikirkan, aku juga nggak ngerti ya cara kerjanya digital itu, dunia digital gimana ya. Kayak kita ngobrol itu lama-lama terekam di HP kita. Kayak aku tuh ngobrol sama adikku ya. Enak banget kamu hidungmu mancung ya, jadi pantas kalau pakai baju ala-ala India. Itu aku bilang gitu sama adikku. Adik kan mancung, aku mancung ke dalam ya. Mancung yang tertunda gitu. Mancung ke belakang gitu. Lalu tiba-tiba di Instagramku itu ada iklan alat pemancung hidung. Oh iya. Excuse me, aku nggak mencari loh ya. Kok tiba-tiba kebaca? Terus tiba-tiba operasi hidung oleh Dokter Tompi, rinoplasti, astaga, dengan satu itu pun. Nah, itulah kadang yang membuat mindset remaja pada zaman now itu terpengaruh sedikit banyak di dunia maya melalui media sosial. Tapi bisa juga di setting agar tidak sampai berlebihan, seperti screening time-nya agak dikurangi, lebih fokus ke pelajaran begitu. Dan lingkungan juga pentingnya. Tapi aku seneng banget. Tadi kan ini yang datang banyak ya. Ada yang pulang 2 orang, 3 orang pulang. Kenapa? Udah ditelepon sama orang tua. Aku seneng banget karena bukan berarti kalian yang nggak dijemput orang, nggak diperhatikan orang tua, nggak begitu ya. Jangan merasa insecure ya dengan yang sudah dijemput duluan. Bukan berarti tidak peduli, tapi kan ada orang yang menerapkan dengan berbeda lah. Kepengasuhan meskipun berbeda ini, bagaimana caranya tetap membentuk kita menjadi pribadi yang baik gitu. Soalnya kan remaja zaman sekarang itu kayak mentalnya kan masih labil-labilnya. Labil-labilnya, betul. Nah itu banyak anak-anak remaja yang kayak salah pergaulan gitu loh. Iya, salah pergaulan, betul. Kayak living together tadi. Itu kan kayak sudah hal yang sudah dinormalisasikan di zaman sekarang betul. Kan ya. Gitu. Jadi anak-anak remaja kayak ngerokok. Kalau zaman dulu kan beda banget nih. Betul. Berbanding sebalik nih. Kayak zaman dulu kalau ada anak kecil ngerokok itu pastinya ditegur kan. Nah kalau zaman sekarang itu ada anak kecil ngerokok itu malah kayak dibiarin. Itu betul. Kenapa? Apa ada pengaruh digital mungkin? Enggak sebenarnya ya? Gini, kita itu akan dikumpulkan dengan yang seatmosfer gitu. Kalau misalkan makanya pintar-pintar kita memilih circle. Nah, circle itu termasuk yang membentuk pribadi seseorang, membentuk karakter seseorang. Selain didikan dari keluarganya, yang paling terbesar berpengaruh selain dari keluarganya itu adalah dari lingkungannya, teman-temannya. Makanya kan disebutkan di dalam kitab Ta'lim itu, kalau kamu mau tahu siapa sebenarnya Naila, maka siapa nih bestinya Naila? Kirana. Oh, ya udah, nggak usah melihat langsung Naila atau nggak usah melihat langsung Khaira, langsung aja lihat satu circle itu bisa kita ambil satu representasi
motivasi dari circle itu semuanya. Nah, maka harus pintar-pintar kita dalam memilih circle. Kalau misalkan teman-teman sudah mulai tidak nyaman dengan circle itu, misalkan kalian kok diomongin di belakang, misalkan kalian ketika nongkrong kemudian teman-teman yang muslim, terus kok nggak sholat, mending nerusin nongkrong, teman-temanku nggak ada yang sholat. Lah, kalau bisa kalian harus menjadi pionir yang harus bisa mengerahkan mereka untuk menuju ke kebaikan gitu. Iya, Tapi kalau misalkan kita udah ajak, malah kita dikatain, kamu sok suci banget sih, ngapain sih lah. Itu mungkin kayak jadi remaja kayak sungkan gitu ke Lah teman. iya, ntar nggak ditemenin lagi nih, ntar nggak dimasukin ke circle nih, ntar ditendang nih, di-kick dari circle-nya, dikeluarin dari grupnya. Misalkan teman-teman bikin grup ya, grup tanpa ada Aurelia ya. Wah, ini ternyata ada yang ini nyampein, itu loh ada grup selain Aurelia. Wah, itu tanda-tanda udah lepaskan dari circle yang toksik gitu. Jadi kalian tidak perlu menganggap bahwa standar kita bisa diterima itu ketika kita mengikuti keburukan-keburukan yang tidak kita inginkan. Tapi kalau di dalam hatinya teman-teman itu sudah ada alarm, kok dia kayak gitu ya kelakuannya ya, itu sudah alarm peringatan dari Allah, peringatan dari Tuhan. Maka cepat-cepat teman-teman harus segera keluar, segera menghindar, tidak harus secara frontal keluar atau enggak mau najis dengan circle kalian, enggak seperti itu juga. Misalkan diajak nongkrong, nongkrong yuk, nongkrong misalkan jam 4 nongkrong, ternyata sampai jam 5:30, kemarin aku sampai 5:30 enggak mau, tak ajak sholat maghrib enggak mau, ya kalian bilang, enggak, maaf ya, aku lagi ada acara sama keluarga gitu. Ya kan, acara sama keluarga banyak, acara makan bersama, nonton bareng bersama. Intinya kalau misalkan kita menghindar dari keburukan, itu diperbolehkan gitu. Tidak harus berbohong juga ya, tidak menormalisasi kebohongan ya. Jangan mengatasnamakan nggak apa-apa bohong buat kebaikan, enggak begitu ya. Gitu. Kalau bisa kita menghindar dari keburukan begitu. Jadi kalau kita sudah punya alarm di sekeliling kita, kok nggak asik ya, kok kayak kita di tahap seseorang mengetahui ini baik dan juga buruk, itu ketika sudah mulai nalar nih kita, itu baru cepat-cepat kita keluar dari circle secara perlahan-lahan, mundur alon-alon gitu, step back gitu. Ini nih coba ada satu tips atau satu pesan yang nggak perlu terlalu banyak lah, singkat aja boleh, buat anak-anak remaja yang saat ini berjuang mungkin berjuang buat menjadi pribadi yang lebih baik, terus ingin merubah gaya hidupnya yang lebih sehat, yang lebih teratur. Itu ada nggak satu pesan aja gitu? Ya, aku tetap menganggap bahwa birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua itu adalah salah satu cara kita terselamatkan dari circle yang buruk dan tidak kita inginkan gitu. Tapi kalau misalkan keluarga bukan merupakan ruang yang aman dan nyaman, berarti satu-satunya ruang yang aman dan nyaman untuk kalian sendiri adalah diri kalian sendiri. Jangan pernah percaya kepada siapapun kecuali pada diri kalian sendiri. Gitu. Jadi biar kita tidak terlalu berharap kepada siapapun, bahkan kepada orang tua, kepada guru, kepada orang yang lebih dewasa dengan kita, tapi percaya dengan diri sendiri. Saya selalu menyampaikan itu. Jangan pernah percaya kepada siapapun, bahkan kepada saya jangan kalian percaya. Percayalah kepada nilai-nilai kebenaran yang kalian yakini dari hati kecil kalian, dari lubuk yang paling dalam. Gampang kan untuk mengetahui hal-hal yang baik dan buruk. Kita tanpa perlu dalil agama, tanpa perlu norma sosial, kita tahu kan kalau mencuri itu hal yang buruk. Iya, pasti dong. Iya, ya itu. Tapi itu. Beberapa remaja kayak gitu. Alah, biasa nggak apa-apa gitu. Lah, itulah makanya itu kan dari keyakinannya. Kalau ada seseorang yang masih berpikir seperti itu, berarti kembali lagi literasinya kurang ditingkatkan. Makanya perbanyak literasi, karena literasi adalah perintah pertama dari Tuhan. Iqra. Meskipun Nabi menyangkal ma'ana biqari, tapi tetap iqra. Bacalah situasi, bacalah informasi yang utuh untuk menemukan dirimu yang utuh juga, gitu, tanpa terpengaruh dengan siapapun. Kamu itu ya kamu, bukan kamu versi orang lain, kamu versi orang tuamu, kamu versi guru BK kamu versi circlemu. Kamu adalah kamu sendiri,
kamu yang utuh, kamu yang sesuai dengan definisi kamu. Tidak ada satupun yang bisa mendefinisikan kamu kecuali dirimu Diri kamu sendiri. Makanya yang percaya diri. Jadi aku merasa nggak cantik, nggak peduli. Aku merasa diriku cantik. Oke. Gitu. Berarti nggak usah dihiraukan ya. Iya dong, dibully Omongan orang nggak lain. peduli. Udah pokoknya mentalnya yang kuat aja lah. Kadang kan anak-anak kita zaman sekarang itu mentalnya ya yang harus ditingkatkan. Bukan Ya, aku setuju meremehkan cemen anak zaman sekarang, enggak, sama aja. Anak zaman sekarang itu mentalnya dimanapun itu sama, dari zaman Nabi Adam sampai keturunan Adam yang era sekarang Gen Z itu sama mentalnya. Makanya kita harus sama-sama menguatkan. Aku tidak boleh meng-underestimate hanya dari segi ini gen milenial, ini gen boomer, ini gen Z, gen alpha, tidak semuanya sama, semuanya setara. Bahkan dari sisi psikologisnya. Soal kita mau belajar bertumbuh nih. Waduh. Gitu. Teman-teman aku jadi ini ya pikiranku mau lebih terbuka lagi ya. Iya, semoga bisa Kayak wawasanku jadi lebih luas. Ini Iya. mungkin teman-teman ada yang mau sharing mungkin ya. Mau sharing tentang Boleh. tentang yang kita Aquila. bicarain tadi atau curhat boleh silakan. Curang dong, Ma. Mama Uswa. Atau kalau nggak ada, bisa diakhiri. Kayak teman-teman udah jamnya pulang nih. Waduh iya sih udah jam segini nih kayak Iya. obrolan tadi kita itu Iya, kayak udah ini daging banget. Daging ya, nggak ada durinya ya. Iya, nggak ada durinya. Durian dong. Durian. Oke teman-teman jadi gitu aja. Oke, terima kasih Ning. Sama-sama. Terima kasih banyak. Kita udah sempet buat ngobrol bareng. Buat ngobrol bareng nih tentang tadi. Jadi kayak wawasan kita dari SMA Negeri 2 Kota Mojokerto jadi lebih terbuka, lebih maju gitu. Lebih maju lagi itu wawasannya. Oke, amin. Ya. Amin. Semoga apa yang kita bicarakan tadi hari ini semoga bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan buat kedepannya ya. Oke, Terima kasih banyak ini. sama-sama. Terima kasih juga semua teman-teman dari Semanda. Dadah dong di kamera yang depan itu ya. Oke, dadah. Ya mungkin semoga kalau ada kesempatan lagi kita boleh datang ke sini lagi ya, Ning, Boleh, boleh silakan. podcast lagi kan ya. Oke, kapan saja udah los. Asal bawa kopi. Kopi. Ada syaratnya. Kopi. Anak zaman sekarang sukanya ngopi. Iya dong. Matio Mangun Culture. Aduh. Oke, terima kasih ya, Ning. Iya, sama-sama. Inskada Youth Care and Communication. Let's share positive vibes.